Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rudi. Kita masih bersama-sama di channel Jelajah bareng Pak Rudi. Hari ini kita sudah sampai di jantungnya Kabupaten Trenggalek. Tepat di sebelah kanan saya ada Kantor Pendopo, di depannya ada alun-alun, dan di seberangnya sana ada Masjid Jamek. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya untuk membangun channel kami Jelajah bareng Pak Rudi Low Production. Sahabat Rudi, ada sebuah literasi yang pernah saya temukan bahwa dalam ajaran Kerajaan Demak Bintaro yang setahu saya Kadipaten Trenggalek pada waktu itu memiliki Adipati Minak Sopal yang beliau juga adalah tokoh penyebar agama Islam. Di dalam pemerintahannya dekat kantor Kadipaten biasanya dibangun masjid, tempat beribadah umat Islam, dengan harapan bahwa para punggawa kerajaan ketika waktunya sholat, mereka akan sholat berjamaah di masjid terdekat. Harapannya mudah-mudahan pemerintahan dengan dekat dengan masjid akan membawa dampak baik bagi pemerintahan tersebut, termasuk Kabupaten Trenggalek. Mumpung kita sudah sampai di jantungnya kota Trenggalek, sebelum kita nanti menuju makam Ki Ageng Minak Sopal, tokoh penyebar Islam di kota Trenggalek ini, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan para pedagang yang ada di sekitar alun-alun. Pangapunten Bu nggih. Tepangaken dalem Pak Rudi saking channel Jelajah bareng Pak Rudi. Ibu, hari ini kita masih dalam situasi Covid nggih. Ada 3M Bu. Pertama, mencuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke Ibu, panjenengan sampun sadyanting mriki sampun dangu nggih. Nggih, terus pripun Bu situasi Covid ngoten niki pripun? Sepi nggih. Ya Allah. Nanti angsal prakerja. Nanti alhamdulillah. Ibu tetap semangat nggih walaupun dalam situasi Covid, panjenengan tetap berjualan untuk mencari nafkah. Ibu jaga kesehatan sekali lagi. Sampai ketemu kembali nggih. Dalem tadi melanjutkan perjalanan. Ngoten nggih. Nggih, bareng. Mbah Huti nggih sadyan? Nggih. Oh, alhamdulillah. Mbah Huti sampun dangu sadyan teng mriki? Sampun. Oh, Songo gangsal. Songo gangsal 1995 nggih. Nggih. Mbah Huti paringi asma Musarmini. Musarmini. Sumber Gedong Trenggalek. Alamatipun Sumber Gedong Trenggalek. Nggih. Sadyane mangkatan menika. Ibu panjenengan ketika berjualan di sini sendiri napa kalian putrane? Kali putune Balanang sampun sedo. Oh, ngoten. Nggih. Tapi rumiyin Mbah Kakung juga ikut jualan. Nggih, jualan kali Nggih. Mbah Kakung. Mbah Huti sak menika dalam situasi Covid termasuk Kabupaten Trenggalek menika terkena dampaknya. Di sekitar alun-alun ngeten niki, Mbah Huti. Nggih. Niku pripun? Nggih, Kados Bapak. panjenengan sebagai pedagang kaki lima Nggih, yang ada di gangsal. Amin, karena nggih zaman ngene iku anak putu sak. ngoten nggih. Nggih. Tapi sebelum Covid niku kali sak menika niku pripun? Nggih, gangsal rasa nyambut damai. Gangsar ngoten mawon Nggih, nggih. Tetep gangsar. tidak berpengaruh ngoten napa pripun? Mboten pengaruh. Wis pokoke panggah dodolan. Dodolan ngoten. Alhamdulillah. Ya, Nggih nggih. Ya alhamdulillah anak bangsa pun sami mentas daya. Ngoten. Sugih putu, sugih tuyuk, sugih putu, sugih anak. Oke nggih nggih. Alhamdulillah. Mbah Huti tetap jaga kesehatan nggih, tetap semangat, mudah-mudahan rezekinya lancar, jualannya lari. Bareng assalamualaikum. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah,
Sahabat Rudi, kita akan jagungan dengan beliau, Bapak petugas parkir nggih Pak nggih. Pangapunten Pak. Dalam dari jelajah bareng Pak Rudi, Loop Production. Pak, kula badhe bertanya-tanya kepada panjenengan bagaimana situasi di sekitar alun-alun menika, tepat di depan pendopo nggih Pak nggih niki nggih. Situasi sebelum Covid dan sesudah Covid. Niku pripun Pak situasine mriki? Sebelum Covid ini rame ini. Oh gitu. Nggih. Kalau kena Covid seperti ini. Sepi Pak nggih. Nggih. Tapi walaupun sepi, panjenengan tetap semangat menjaga area parkir sekitar alun-alun Kabupaten Trenggalek. Semangat Pak nggih. Salam dari kami dari jelajah bareng Pak Rudi Loop Production. Dan Pak nggih bareng. Assalamualaikum. Kita masih berada di alun-alun Trenggalek. Kita temui mbak-mbak itu yang lagi santai di alun-alun Trenggalek. Ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, boleh saya duduk? Iya. Oke. Perkenalkan, saya dari jelajah bareng Pak Rudi Loop Production. Hari ini kita mau ziarah ke makam Ki Ageng Minak Sopal. Kebetulan istirahat sebentar sambil melihat situasi alun-alun Trenggalek. Panjenengan dari mana Mbak? Dari Trenggalek. Dari Trenggalek, asli sini? Iya. Oh gitu. Biasanya juga main ke sini? Iya, biasanya juga main di sini terus. Mbak, kalau situasi alun-alun saat ini Mbak, sekarang kan Covid ya, Corona seperti ini. Menurut panjenengan itu situasi sebelum dan sesudah Corona atau saat Corona seperti sekarang ini, apa ada perbedaan untuk pengunjung di sekitar alun-alun? Banyak. Biasanya kalau sebelum Covid ada kegiatan bisa dibuat acara gitu. Biasanya Sekarang ini memang banyak event-event gitu ya. Iya. Tapi setelah Corona Enggak ada. nggak ada sama sekali. Hiburannya cuman cangkruat. Iya. Tapi asli orang Trenggalek atau Asli. Asli. orang Trenggalek. Oke Mbak, selamat melanjutkan aktivitas panjenengan. Jangan lupa perkenalan dari kami, jelajah bareng Pak Rudi. Iya. Sahabat Rudi, hari ini kita jelajah bareng Pak Rudi. Dan hari ini kita akan ziarah ke makam beliau Kanjeng Minak Sopal. Ikuti saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya untuk membangun channel kami Jelajah bareng Pak Rudi Loop Production. Cuacanya gerimis, tidak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk ngalap berkah. Kita akan memasuki gerbang makam, sebelumnya kita berdoa dulu. Baiklah sahabat Rudi, kita akan temui beliau, Pak Naim, juru kunci makam Kanjeng Minak Sopal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Rudi, badhe apa? Nggih Pak Naim, dalam saking Loop Production, channelipun jelajah bareng Pak Rudi. Menika pada kesempatan kali ini kami berkunjung ke makam beliau Ki Ageng Minak Sopal. Oke, harapan kami panjenengan saged memberikan sedikit gambaran
situasi yang berada di sekitar makam. Yang pernah saya alami. Oh, ngoten nggih. Kejadian-kejadian yang Oh, ngoten nggih. aneh yang pernah saya alami gitu. Oh, ngoten. Berarti memang anu, Pak, selama panjenengan di sini memang pernah mengalami beberapa kejadian yang di Yang luar Nalar, pemikiran. ya. Oh, ngoten nggih. Misalnya apa, Pak? Contohnya, Pak. Suatu contoh yang nyata. Bangun pendopo, Pendopo niki. iya, Nggih. 2008 setelah banjir. Nggih. Itu ada kejadian aneh. Pohon besar yang cabangnya ke atap dipotong. Oh, nggih. Kayu sama daun di bawah, anak bawa pulang sama anak bagian gudang yang garap Niki CV garap ya. bangunan. Iya. Nggih. bawa pulang sampai di rumah satu pickup Kayu, dahan, ranting itu Ya, dibawa satu pickup dibawa Dibawa pulang. Nggih. setelah sampai di rumah malam harinya ada suara kayu rubuh di belakang rumah Di belakang rumah yang membawa kayu tadi Iya. terdengar suara pohon yang tumbang. tumbang. Nggih. Ya, setelah itu muncul Ratu sama prajurit jumlah 9. Ratu Minak Sopat. Bukan, enggak tahu. Oh, enggak tahu. Wujudnya Tapi ratu, ada raja, Ratu. ratu nggih. ratu. Dan prajurit jumlah 9 yang datang situ. Oh, ngoten. Ya. Terakhirnya yang bawa kayu tadi takut. Oh, ngoten. Niku 3 malam berturut-turut. 3 malam berturut-turut Iya. didatangi Datangi. wujud ratu bersama Sama prajurit. 9 prajuritnya. Oh, ngoten nggih, Pak. Nggih, prajuritnya semua bawa tumbak. Wah, ngoten nggih. Nggih. Itu tahun 2008. 8. Waktu bangun ini. Waktu bangun ini, Pak. Nggih. Setelah itu pemborong yang nelpon saya, terus ada masalah gitu, enaknya gimana? Terus kayunya diarahkan dibuang ke TPA atau dibawa kembalikan bawah pohon. Akhirnya saya anjurkan kembalikan bawah pohon. Oh, ngoten. Nanti siapa-siapa yang bawa asalkan izin kan tidak apa-apa. Oh, gitu. Nggih. Nggih, nggih. Dia tadi bawanya kan nggak izin. Ngoten. Semua ya supirnya pickup tadi ya sempat sakit. Sakit juga nggih. Iya. Tapi setelah dikembalikan ya aman. Aman nggih. Oh, nggih, Pak. Ya, Makam beliau berada di sebelah utara pemakaman ini nggih. di dalam. Oh, di dalam. Ada utara makam umum maksudnya. Utara makam Ya, umum ya. nggih. Berarti yang berada di dalam pager niki nggih. Iya, iya. Oh, nggih, Pak. Menawi panjenengan saged njelasaken, Monggo. monggo. Lek menika napa nggih, Pak niki? Maniku berangkas zaman dulu. Ini uang logam yang lama yang lubang tengah Nggih. itu masih ada di dalam. Masih ada di dalam. Ini kan bangunan lama juga. Oh, niki bangunan lama nggih. Lama. Nggih. Zaman dulu kalau peziarah itu ya ngasih sukarela, terus dana digunakan untuk beri peralatan sapu. Untuk perawatan Iya, lingkungan perawatan. sekitar mriki nggih. Karena udah lama nggak dipakai, nggak bisa dibuka. Oh, nggih, nggih, nggih. Berarti ini memang bangunan dah lama, Bangunan lama, iya, dan lama. uang-uang logam yang lama pun masih, Masih tersimpan ada, di dalam. masih ada sisa. Nggih, Pak. Coki, Pak. Menika pintu gerbang masuk lokasi utama makam Kanjeng Minak Sopat. Minak Sopat. Karena ya di bawah pohon, jadi habis dibersihkan ya. Nggih, Pak. Situasi yang semacam Iya. ini memang Ya pengunjung harus nyadari. nggih harus nyadari memang Ya banyak sudah berusaha pepohonan. semaksimal mungkin. Ya memang anu Pak, malah justru kalau tidak ada pepohonan mungkin panas. Iya. Nggih, resikonya di balik itu ketika banyak tanaman mungkin banyak dahan-dahan yang berjatuhan di bawahnya. Oh, iya, Pak. Ini mas, yang di atas ini yang sebelah barat makam Ki Ageng Minak Sopat. Lagaran itu sebelah sana nggih. Ya, Karena menika makam Kanjeng Ageng Minak Sopat. Sopat. Yang timur makam ibunya. Ibu. Dewi Roro Amiswati. Dewi. Kanjeng yang sebelah barat 4 dan 5 makam prajurit. Oh, prajurit dari Kanjeng. Ya cuma beberapa enggak semuanya. Oh, ngoten nggih. Ya, diambil jumlah 9 karena sebagai tanda Ki Ageng Minak Sopat kan menyiarkan agama Islam mengambil jumlah wali. Oh, ngoten. Iya. Berarti Kanjeng Minak Sopal beliau adalah tokoh penyebar agama Islam Islam di di Trenggalek. Makanya jumlah prajurit jumlah 9 jumlah wali gitu. Oh, ngoten. Memang anu nggih Pak, nggih cerita-cerita orang Jawa nggih. Iya. Biasanya dikaitkan dengan tempat, situasi, dikaitkan dengan agama, ngoten niku nggih. Iya. Nggih, nggih. Niku. Lah terus Pak. Oh, nggih. Sang ayah dari Kanjeng Minak Sopal. Minak Sraba maksudnya. Oh, nggih. Minak Sraba niku moksane Moksa, atau nggih. menghilang di Dambagong. Tapi makamnya nggak Ditembokong ada. niku. Iya. Oh, ngoten. Tamu-tamu tertentu kadang-kadang masih ditemui.
Masih sempat ditemui, Pak? Iya, yang Oh, bisa ditemui oleh Kanjeng Minak Minak Sraba. Sraba, yang berwujud buaya putih. Tamu-tamu tertentu. Tamu-tamu tertentu lah, nggih, Tidak memang semua orang. enggak semua orang, nggih. Memang hal-hal semacam itu biasanya memang hanya orang-orang tertentu. Seperti dokter bedah dari Kalimantan ya cuma itu. Dokter Bedah dari dokter Kalimantan. bedah dari Kalimantan pernah ditemui Kanjeng Minak Sraba Iya. di Dambakung. Iya, yang berwujud buaya putih. Wonten nggih. Sahabat Rudi, banyak sekali sebenarnya situasi mistis ya Pak ya, situasi yang di luar kemampuan akal kita yang terjadi di sekitar ini Pak nggih. Saya pikir masih banyak lah sebenarnya nggih. Nggih. Tapi panjenengan Pak dulu itu kok meneruskan itu mungkin juga tidak segampang itulah ngoten lho. Ceritanya panjang Mas. Dulu kan sebelum mertua saya, mertuanya mertua. Ngoten. Mbah Tukiran mulai 1970 ngantos 2006. Mbah Tukiran berakhir 1970. Juga terus Pak Suratno dari Tulungagung putra menantu Mbah Tukiran tadi Nggih. 1970 ngantos 2006. Terus setelah mertua saya meninggal, Pak Suratno tadi meninggal, jarak 2 hari saya bermimpi Nggih. ditemui Ki Ageng Minak Sopal, diajak naik kuda. Ya sudah naik sama-sama. Nggih. Tapi belum sampai di tujuan, saya Nggih. disuruh pulang lagi ngambil belangkone. Jenengan Pak sudah Suratno. naik kuda Sudah sama-sama Ki Ageng. bersama-sama Ki Ageng Minak Sopal di Iya. tengah perjalanan jenengan Suruh diutus kembali. untuk pulang kembali. Iya, ngambil belangkone Blangkon niku niki nggih, Ya, kados tetep, ngeten Pak. niki. Iya. Wah, alhamdulillah. Nggih. dari Pak Suratno. Tapi ingat saya Pak Suratno kan enggak punya belangkon. Oh, panjenengan ingat bahwa bapak mertua itu sebenarnya tidak punya belangkon, Iya, tapi terus kok akhirnya- suruh ngambil. Suruh ngambil, terus saya tanya ke orang tua pagi harinya. Sampan kono sing gaweane bapakmu ndek makam kono ngerawat makam. Ini ku intinya kan itu. Oh, nggih 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 nggih, Pak. Nah, waktu itu sebetulnya Pak Pamong desa sini sudah menunjuk orang, memilih lah Nggih sudah nggih nggih. gambaran. Tapi orangnya mau, yang istrinya nggak mau, soalnya nggak ada amanat dari sini. Nggih, nggih, nggih. Sahabat Rudi, kita bisa percaya, bisa tidak, tetapi memang ada sesuatu yang di luar kemampuan akal kita. Ini yang kita Itulah yang saya alami sana. yang dialami. Nggih. Memang ngoten niku, Pak. Biasanya memang juru kunci menika sebelum berangkat ngoten sudah mengalami hal-hal yang di luar penalaran. Berarti Dambakung menika sebenarnya tidak jauh nggih, Pak, dari sini. 50 meter dari sini. Ngoten. Nggih, nggih.